Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terus tuntun dan pimpin kami, agar kami dapat mengerti dan terus melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Oleh Karena Kita. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mika pasal 3, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Sion memiliki arti sebagai tempat kediaman Tuhan, dan bahkan seringkali melambangkan kebesaran nama Tuhan itu sendiri. Di Mazmur pasal 132, ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Apa yang akan difahami dan dilihat orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar tentang kebesaran nama Tuhan, justru dilihat dari bagaimana sikap hidup dan perkataan kita hamba-hambanya yang terlihat oleh orang luar yang belum mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kitab Mika pasal 3 ayat yang ke-12 berkata, sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Inilah sebuah tanggung jawab kita yang mewakili kebesaran nama Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apabila sikap hidup dan perkataan kita sama saja seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka kebencian mereka akan Tuhan justru akan semakin tinggi. Sebab siapa Tuhan dan karakternya hanya akan dimengerti dan dikenal orang lewat apa yang mereka lihat dari karakter dan perkataan kita. Sebaliknya, untuk membangun dan mengembangkan agar nama Tuhan bukan hanya tidak dihujat orang, namun justru diagung-agungkan orang, belajarlah untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang dengan segenap hati kita, maka satu perkara yang pasti akan terjadi. Kita pasti tidak akan dapat berdiam diri untuk melakukan sesuatu bagi orang yang kita kasihi. Seorang suami pincang yang berkaki satu dan bertangan satu sering terlihat berjualan di dekat lampu merah di depan Nusa Loka BSD. Satu ketika saya tanya, kenapa dia begitu gigih bekerja dan berjualan sapu lidi? Jawabannya, karena ada keluarganya yang harus diberi makan. Cacat tubuh bukanlah alasan kenapa dia harus berpangku tangan, sebab oleh karena cintanya, dia tidak dapat berdiam diri. Yesaya pasal 62 ayat yang pertama menuliskan tentang kesaksian Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh.
Menjelang akhir tahun 2025 ini dan sebelum memasuki tahun yang baru, mari kita membuat sebuah resolusi tahun baru. Mari belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan kekuatan kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami, yang kembali mengajari dan mengingatkan kami agar kami terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Amin. Jesus loves you and so do I.